Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Baraya Kurang Tasik, dimana sekarang Baraya berada di sebuah lokasi, yaitu lokasi masih di seputaran Kabupaten Tasikmalaya, dimana sekarang Baraya ditemani dengan Kang Sundara sama Kang Hendra. Kebetulan Kang PJ nggak bisa ikut. Mungkin untuk malam ini, malam Jumat yang cukup indah karena bulan purnama atau disebut bulan 13 Mulut. Mungkin malam ini untuk penyelusuran bukan suatu pembuktian atau apa gimana, tapi di sini untuk mencari sesuatu obrolan tentang adanya suatu mitos yang ada di lokasi ini, yaitu suka ada penampakan cahaya atau apa gimana. Kebetulan sekarang lagi ditemani dengan Kang Sundara yang agak mengerti tentang spiritual. Mungkin saya akan tanya apakah itu benda pusaka ataukah mustika. Untuk lebih jelasnya nanti ikuti perjalanan kami dan obrolan kami di areanya. Kita udah sampai di lokasi, di mana lokasi ini dulunya tempat pabrik jamur. Cuman mungkin terkendala apa gimana sehingga pabrik tersebut sudah tidak ada, dalam kurung mungkin sudah bangkrut. Mungkin Kang Sundara bisa ke sini, kita berbincang yang perlu saya tanyakan, atau sama Kang Hendra di sini sambil kita duduk ngopi. Saya mau ada yang ditanyakan seputar masalah spiritual. Mungkin Baraya ini sekitar jam 12 kurang seperempat, malamnya malam Jumat tanggal 13 Mulud. Konon katanya kalau bulan Mulud itu banyak benda-benda mustika ataupun hal yang gaib, pusaka atau gimana, katanya sering bermunculan. Mungkin kepenasaran saya ini, di tempat ini katanya suka ada cahaya yang begitu terang sehingga sering menjadi cerita di lokasi ini. Mungkin saya akan bertanya kepada Kang Sundara, atau mau melakukan sebuah ritual, mau mendeteksi keberadaan apakah ada benar benda pusaka atau semacam mustika. Kita akan bertanya ke Kang Sundara sama Kang Hendra. Mungkin gimana Kang Sundara lokasi ini? Mungkin Kang Hendra yang lebih tahu tentang area sini, Mas.
Cuman kalau lebih detail dalam spiritual, Kang Sendara dulu. Maaf saya bawa golok. Takutnya tadi bala apa jejet mau saya babat gitu. Kalau melihat lokasi, tentunya aura mistisnya ada. Tapi tentunya meskipun di lokasi sekarang kita berada, tidak menjamin akan ada sosok-sosok mistik yang muncul. Mungkin nanti apapun yang terekam itu di luar kesadaran kita juga. Ya mungkin ke kamera ya timbulnya. Ya, ke kamera. Mungkin nanti teman-teman Baraya di mana aja bisa komen kalau ada yang ganjil dalam obrolan kita atau nanti dalam ritual. Mungkin begitu ya. Ya, iya. Cuman kalau menurut penuturan dulu, pegawai yang berada di pabrik yang sudah tidak ada di sini, banyak gangguan, entah gangguan apa itu, yang pasti gangguan yang memang bikin mereka takut katanya gitu. Ya kalau saya dengar dari cerita-cerita yang berkembang itu kelihatan sudah ada cahaya atau yang cahaya ke sana kemari. Itu apa mustika atau benda apa? Secara pastinya saya kurang mengetahui ya Kang. Yang pasti saya pernah dulu melihat langsung gitu wujud cahaya besar, tapi bukan di area sini. Ada di seberang sana, itu dari gunung ke arah makamnya sebelah sana gitu. Cuman agak besar, cahayanya panjang gitu. Biasanya cahaya itu keluar ketika waktu Ramadan. Waktu Ramadan sekitar jam 2 pagi gitu. Ada 2 kali lah saya lihat gitu. Saya itu itu aja terbang. Bentuknya apa? Biru, merah atau panjang? Biru kayak neon lah gitu. Cahaya neon agak terang, agak putih, cuman panjang aja. Terus yang kedua, lagi ngobrol tuh sama kenalan dari Garut di teras rumah. Itu sama, dia juga lihat, katanya bilang tuh kan di sebelah sana ada makam keramat ya gitu, arahnya ke makam yang pas akan ketemu sama saya itu ke arah sana. Oh iya waktu penyelusuran itu yang Mata Manggala. Saya bilang ada makam keramat di sana gitu. Justru yang lihat pertama kali bukan saya tapi dia gitu. Itu lebih besar lagi, cuman cahayanya tetap biru karena tetap biru, tidak memanjang tapi bulat mungkin. Gede tong. Wah besar kan. Gede tong. Saya kembali lagi ke lokasi yang berada di pakai sama kita sekarang. Memang di sini juga aura-auranya kerasa betulnya. Untuk masalah wujud atau penampakan, saya nggak menjamin gitu. Yang pasti mudah-mudahan aja kerekam sama kamera gitu, biar secara natural juga kelihatan lah gitu. Tapi mungkin Kang sini saya bukan untuk pembuktian sosok
makhluk gaib atau apa, tapi saya ingin membuktikan kalau bisa benda pusaka atau yang cahaya tadi itu. Mungkin menurut Kang Hendra gimana tuh tentang masalah cahaya-cahaya yang berkembang di area tempat ini gitu? Yang mungkin lebih tahu lah area sini, Kang Hendra. Kalau menurut saya dulunya katanya, kata orang tua, kata nenek moyang, itu ada dari zaman dulu. Ya, dari zaman dulu yang tadi sebutkan Kang Gendara itu emang betul seperti itu cahayanya. Tapi udah beberapa tahun kebelakang ini mungkin dia itu film, nggak kelihatan ya? nggak kelihatan. Udah lama nggak kelihatan. Iya. Udah beberapa tahun belakangan ini sudah kelihatan. Cuman kemarin sekitar 3 atau 4 hari yang kebelakang itu ada lagi muncul, cuman nggak terbang. Ada di seputaran sana tuh di gunung. Oh, gunung Beralam, batu itu. gunung batu. Oh, ya. Yang cerita itu yang tadi yang Kang Dida yang selalu ke situ. Iya mungkin itu. Tapi itu kelihatan sama warga gitu kan? Iya, sama warga. Tapi mau dicari, tapi warganya ketakutan. Soalnya gitu kan udah jarang muncul. Iya. Kalau dulu mah nggak pada takut, kalau sekarang mungkin sudah lama itu kan nggak muncul. Iya. Jadi mungkin warganya ketakutan juga. Tapi zaman sekarang kan orang udah mulai kurang percaya dengan hal-hal semacam itu ya. Mungkin saya juga kedorong ke sini itu pengen gitu, apa benar gitu kan cerita-cerita itu memang adanya gitu kan ceritanya itu. Mudah-mudahan penelusuran malam ini ada sedikit titik terang gitu kan. Mungkin kalau bisa mah ritual gimana. Kebetulan saya bawa kopi nih. Kameramen mana kopinya? Mojok baik kameramen. Merinding Kang, aduh, Saya sendirian. agak nyerocot bulu punuk ya. Kebetulan ini bawa untuk menghangat kopi, bukan apa-apa. Karena malam. Gimana ini? Bukannya. Ditekan Kang. Coba itunya Kang tuh, itunya. Itu tuh di yang ininya. Bukan itu. Aduh, Nah. coba Coba. buka dulu. Gak apa. Nih Kang. Sebenarnya saya juga agak tegang di sini. Cuman biar gak tegang, kita minum kopi. Kebetulan tadi gelasnya. Biarin kameramen mah suruh ke sini aja kalau mau. Emang agak jauh dari sini kalau ke warung. Nah, istilahnya ini mah ngobrol-ngobrol di alam bebas lah gitu ya. Makanya itu mudah-mudahan ada hal-hal yang memang terekam sama kamera gitu. Nah gitu. Tapi sepertinya ini di sekeliling kita juga udah mulai ada reaksi-reaksi. Meringkak, Mau ada pembakaran? Mau bakar gimana? Paling kita coba kalau misalkan di area-area yang memang orang bilang agak menakutkan gitu, atau istilahnya terkesan serem lah gitu, kita coba pakai gimana kalau ngebakar wangi-wangian gitu ya.
apakah ada interaksi demi keamanan kita semua saja gitu ya. Kita meminta tetap minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Mudah-mudahan meskipun kita ngobrol di tempat yang memang kita dianggap angker gitu kan, tetap mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu apa yang diharapin sama kita semua, apakah itu penampakan ataupun cahaya yang tadi seperti Akang bilang gitu, mudah-mudahan ada terekam di kamera gitu ya. Kalau untuk memunculkan tentunya seperti yang saya bilang tadi tidak menjamin gitu. Meskipun ada, apakah bisa terekam atau tampil atau wujud, itu tidak menjamin gitu. Karena kita bukan kisambung Ya, Rasul. gitu. Bukan para ahli-ahli yang memang bisa menghadirkan gitu. Kita cuma orang biasa sajalah gitu yang memang tertarik dengan hal-hal klinik semacam ini gitu. Kita coba nanti bakar wangi-wangian. Mungkin agak digelapin atau gimana? Ya paling digelapin dulu aja kameranya. Kita mau berdoa dulu mungkin untuk khususnya untuk keselamatan kita, untuk keselamatan semuanya juga. Mudah-mudahan Baraya juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Gimana Kang waktu selama penelusuran gitu, ada pengalaman Sebenarnya untuk penyelusuran baru pertama waktu itu, kedua waktu itu, waktu ketemu sama Akang itu di Makom Keramat itu, baru kedua kali. tapi tidak ada keanehan-keanehan gitu. Kalau dilihat dari ditelaan dari video, ada sih, ada keganjilan. Yang pertama waktu pas kita ngobrol semacam gini, ada semacam cahaya lewat tapi tidak bisa dari amati, Tidak terekam oleh ya, kamera gitu ya. terekam sama kamera. Bukan tidak terekam sama kamera, justru kerekam sama kamera. Oh gitu Kang. Iya, cuman Terekam. kita nggak sadar gitu. Jadi kayak set mau ngebanting ke seseorang, cuman nggak jadi gitu. Yang kedua pas waktu di makom itu, yang terakhir akan bicara petua itu, Iya. di situ mungkin nanti kita cek lagi, ada semacam kayak merah api itu dari pas, kelihatan dari pas bundaran makam itu, bukan api lah, gimana merah. Jadi Iya. kayaknya itu aura merahnya, Ada makam. jadi aura. Memang waktu di makam itu kalau untuk aura ataupun mungkin dibilang energi yang memang besar banget, terasa banget gitu. Ketika saya waktu berdoa pun di sana, selama di sana besar banget gitu, terasanya gitu. Kenapa kan? Mungkin dulu pernah lihat sama Kang Hendra, cuman Kang Hendra kebetulan teman lama saya, sudah lama nggak ikut, Iya. lama nggak ketemu. Tadi ada cerita dari Kang Hendra gini, kita bawa Akang ke sini gitu kan, biar inilah, biar afdol. Mungkin Akang agak ngerti masalah yang beginian. Ngerti, masih takut sebenarnya, ngerti takutnya. Nah mungkin dari perjalanan ini juga sebenarnya
saya juga bukan pemberani atau gimana, mungkin sama teman-teman yang lain, cuman jadi kita ingin mengalahkan ketakutan dalam hati kita gitu kan, supaya tidak takut, bahkan kita untuk menguatkan diri untuk tetap berzikrullah, Ya, supaya betul, tetap betul. ingat gitu kan, tetap kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk kawan tetap saja, kalau misalkan masih punya ketakutan, jangan memaksakan. Iya benar. Nanti apalagi di malam hari di daerah-daerah kayak gini, nanti dipatok ular segala macam lah. Yang namanya kebun atau apalah pasti ada aja. Ya mungkin nanti mah kalau penyelusuran atau gimana pakai bot lah. Buat Ya pakai biar safety, aman ya. biar aman. Biar aman. Soalnya mungkin tadinya mau menyelusuri masalah sejarah atau perkembangan atau cerita-cerita yang ada berkembangan di masyarakat kita akan temuin, cuman Kang Pijay nggak bisa Iya, hadir. Kenapa? Dia Mungkin ada keperluan, katanya ada tawasulan untuk menak tahunan, jadi dia gak bisa hadir, mohon maaf. keluarga ini. Ya keluarga. Tapi saya ngebet banget dengar cerita yang tadi itu, kebetulan kan bulan purnama dan tanggal 13 Mulud. Ya. Soalnya kan suka ada benda-benda pusaka katanya yang bisa yang berkembang di masyarakat kan bisa muncul, katanya bisa muncul gitu. Kalau saya mas sebenarnya udah mulai pusing. Kenapa Kang? Bukan. Biasanya kalau saya pusing, udah pusing nih sebelah sini di sini, biasanya suka ada hal-hal yang negatif gitu. Oh gitu. Ya. Kalau sekarang di sini gimana rasanya? Udah ada pusing, Udah ada pusing. udah ada pusing. Ya. Kalau saya pribadi nih rasanya kayak udah mulai dingin kepada, pastinya udah mulai ada reaksi dari wangi-wangian tadi sepertinya gitu. Feeling saya. Ya mudah-mudahan ada yang kerekam lah di kamera ya. Ya, mudah-mudahan buat Baraya bisa melihat, dan kalau ada sesuatu di kamera nanti Baraya ikut langsung komen. Gimana Kak Hendra? Udah ada sedikit Gak ada sedikit merinding. merinding. Udah ada merinding. Waktu masuk ke goa sama Kang Hendra dulu itu pernah, cuman sempat cut soalnya kan waktu itu Ini saya minum kopinya ya. ya join joinan karena saya merantau dan masing-masing mempunyai kesibukan sehingga enggak bisa upload video dan nggak bisa penelusuran lagi, dan mulai sekarang mungkin akan konsisten. Mudah-mudahan teman-teman Baraya yang dimana saja tolong subscribe biar kami semangat untuk penelusuran malamnya. Itu mungkin Kang Sendara. Kayaknya barusan saya mendengar ada suara langkah kaki di belakang, kaki hilang lagi. Kang sorang naon eta? Sieun
kamera, katanya takut yang pegang kamera. Sendirian. Sini atuh ngopi di sini. Takut manusiawi, apalagi di area-area malam. Terusnya kayak gini pasti tetap kalau sendiri juga takut. Mana udara lagi lumayan dingin ya. Mungkin di daerah-daerah lain juga sama, pasti lagi dingin, kalau siang pasti panas. Lah Kang angin anak nawi doang itu. Ya kalau lihat di sekeliling yang lain Gak ada angin. nggak ada angin, Di bambu doang. di belakang cuma di sini aja yang ada angin. Astagfirullah. Kok angin di bambu doang? Astagfirullahaladzim. Rokok. Rokok lah. Tapi saya maaf, tadi tertarik sama yang tadi Kang Indra, yang cerita ada bekas ya telapak kaki apa namanya, kambing. Di seputaran area sini. Kalau di sebelah sana kayaknya sekitar berapa kilo ya? Kalau dari sini nih, sekitar 2 kiloan lah. 2 kiloan. 2 kiloan. Mungkin bisa dijadwalkan hari Minggu atau malam Minggu, bisa gak kira-kira ngantar kita? Insya Allah siap. Nah nanti mungkin kelanjutannya akan menelusuri sebuah bekas yang ada membekas di batu, katanya ada bekas telapak kaki kambing percis 2. Mudah-mudahan di situ ada cerita-ceritanya juga tentang tempat itu. Barusan terganggu saya bicara, soalnya di situ ada kelebatan cahaya barusan di situ. Nah ini udah mulai makin kuat nih perasaan, Karena dinginnya sudah mulai kuat nih. Coba tuh daun-daun juga masih gitu kan, goyang-goyang, yang lain udah enggak. Boleh saya set gak? Boleh silakan. Boleh. Oh, coba yang lain lihat nih, nggak ada kan? Ke pohon-pohon lain coba. Saya sebentar ya. Coba dulu. Penasaran. Aja. Kelilingnya dulu diputar, soalnya agak beda nih. Aura kasihnya udah mulai terasa nih. Sebelah sini. Atau ke belakang sini, baca. Oh, Itu aja kan. nah. Ini nggak goyang. Merinding Kang beda Kedengaran Kang barusan?
Iya. Tuh kan anginnya mulai goyang lagi. Itu barusan ada yang Tes. nah itu salah satu Nah, interaksinya barusan gitu. ada. Tapi mohon maaf ya, bukan mau mengganggu itu. Badan saya juga udah mulai nggak enak nih. Anginnya dari sini udah terasa dingin banget. Mungkin ditutup dulu dan lain Ya. kali kalau ada sesuatu lagi kita kembali lagi ke sini kita untuk cari lagi. Mungkin yang terasa barusan banget, Ya, barusan ini terasa. udah mulai terasa banget. Saya tutup dulu penelusuran malam ini karena apa namanya itu yang pegang kamera udah mulai agak takut mungkin karena sendirian. Mungkin kedepannya jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lain dan ikuti terus penelusurannya. Dan untuk malam hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kita selalu berani jalan malam dan selalu berzikir. Pokoknya maulah eraan. Kata Kang Tujay, jangan eraan lempang peting. Gimana Kang Dida Ya. atau Kang Hendra, mau ada Betul. kata-kata lain untuk malam ini? Kalau dari saya mah malulah pada Allah. Itu saja. Baik, bagus. Mungkin Kang Hendra udah cukup atau gimana? Cukup. Mungkin kalau penasaran untuk nanti ikuti terus, nanti akan melihat suatu benda atau batu yang ada telapak kambing. Yuk, dadah.